Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi ya Bapak Ibu. Izin kali ini Bapak Ibu, saya ingin berbagi informasi ya. Satu lagi informasi yang ingin saya bagikan. Ini terutama buat adik-adik mahasiswa atau adik-adik calon mahasiswa ya yang ingin melanjutkan kuliah. Ini untuk pendaftaran KIF kuliah ya, Kartu Indonesia Pintar untuk kuliah 2025. Saya sampaikan nanti Bapak Ibu, ini tolong dicatat waktunya ya. Ini jadwal terbaru lengkap dengan rincian biaya dan lama berlakunya. Baik, silakan nanti disimak sampai selesai. Semoga informasi yang saya bagikan ini bisa bermanfaat. HiJakarta.id ya, Bapak Ibu, melalui program Kartu Indonesia Pintar KIP kuliah ya, pemerintah berkomitmen untuk menjembatani kesenjangan tersebut dengan menyediakan bantuan pendidikan kepada mahasiswa yang membutuhkan. Program ini tidak hanya memberikan bantuan finansial, tetapi juga menjadi simbol keberpihakan negara terhadap hak pendidikan bagi seluruh warga. Nah, setiap tahunnya jadwal dan prosedur pendaftaran KIP kuliah diperbarui untuk memastikan lebih banyak penerima manfaat dan memanfaatkan peluang ini. Nah, Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa nih ya, berikut adalah informasi terbaru terkait jadwal pendaftaran KIP kuliah 2025 yang insya Allah nanti akan dimulai di Januari hingga Februari 2025. Selengkapnya nanti silahkan disimak ya Bapak Ibu. Nanti ini adalah jadwal dulu ya, jadwal pendaftaran KIP kuliah. Nah, jadwal pendaftaran KIP ya untuk memperoleh Kartu Indonesia Pintar itu ini memang seharusnya sebelum 4 Februari ya 2025 untuk sinkronisasi data. Nah, calon mahasiswa juga perlu mendaftarkan akun di portal SNPBMB ya, SNPMB, Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru, dan akun KIP kuliah. Jadi yang perlu didaftarkan nanti oleh calon mahasiswa adalah pertama mendaftarkan akun ya di portal SNPMB dan akun KIP kuliah. Nah, di sini ada jadwalnya. Untuk alur pendaftaran KIP kuliah 2025, pendaftaran akun Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru 2025 ini dibuka rencananya dimulai 13 Januari sampai 27 Maret 2025. Ya, nanti bulan depan sebentar lagi Januari. Jadi sekali lagi pendaftaran akun SNPMB 2025 itu 13 Januari sampai 27 Maret. Kemudian pendaftaran akun KIP kuliah, nah, ini juga dapat dilakukan pada Januari atau Februari 2025, jadi boleh bersamaan. Tetapi di sini memang tidak ditentukan jadwalnya. Kemudian setelah itu baru sinkronisasi antara akun KIP kuliah dan SNPMB. Gitu ya. Kita lanjutkan. Pendaftaran seleksi nasional berdasarkan prestasi ya SNBP itu tanggal 4 sampai 18 Februari 2025. Kemudian untuk seleksi nasional berdasarkan tes itu pendaftarannya tanggal 11 sampai 27 Maret 2025. Lalu untuk rincian biaya kuliah Bapak ini sekarang ya, untuk rincian biaya kuliah, maksudnya biaya KIP kuliah, besaran bantuan KIP kuliah bervariasi berdasarkan akreditasi program studi dan klaster wilayah perguruan tinggi. Jadi ini program studi yang akreditasinya itu juga berpengaruh. Jadi ternyata akreditasi di program studi ya, akreditasi program studi itu sangat berpengaruh ya, artinya berpengaruh terhadap besaran nantinya akan diterima. Contoh misalnya prodi akreditasi A itu maksimal 12 juta per semester, kemudian prodi akreditasi B maksimal 4 juta per semester, kemudian prodi akreditasi C maksimal 2,4 juta per semester. Jadi semakin tinggi atau semakin bagus semakin bagus akreditasinya, maka yang biaya pendidikannya itu gede ya, besar, 12 juta per semester. Dan semakin kecil akreditasinya, maka kecil juga ya biaya pendidikan yang akan diterima, yaitu 2,4 juta per semester. Kita lanjutkan. Nah, kemudian untuk biaya hidup
ini ada klaster-klaster, ini memang sebenarnya tergantung kepada wilayah ya. Tadi juga di depan disampaikan tergantung wilayah perguruan tingginya. Nanti masuk ke klaster mana gitu ya. Misalnya klaster 1 itu 800.000 per bulan, klaster 2 950.000 per bulan, klaster 3 1.100.000 per bulan, kemudian klaster 4 1.250.000 per bulan, dan klaster 5 1.400.000 per bulan. Jadi semakin perengkingan klaster, semakin tinggi klasternya, maka semakin tinggi juga ya yang diterima, biaya hidup yang akan diterima. Nah, dilansir dari beberapa sumber, mahasiswa di prodi akreditis C yang tinggal di wilayah klaster 1 misalnya, ini akan menerima 800 ribuan per bulan untuk biaya hidup dan 2,5 juta per semester untuk biaya pendidikan. Dalam satu semester, total yang akan diperoleh 7,2 juta. Wow, keren ya Bapak Ibu. Silakan nanti itu ya Bapak Ibu dicari tahulah ya, paling tidak ini informasi ini ya, supaya Bapak Ibu tidak tertinggalan, ada mahasiswa bisa kuliah dan bisa dibantu. Klaster pada KIP kuliah adalah pembagian besaran uang saku. Oh, jadi klaster itu adalah nanti ternyata untuk pembagian uang saku yang diterima mahasiswa berdasarkan lokasi perguruan tinggi dan akreditasi program studi. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Jadi uang saku itu besarannya itu dibedakan ternyata oleh akreditasi terhadap program studinya, gitu ya. Akreditasi A, B, C, D mungkin kalau ada, itu ternyata berpengaruh ya terhadap besaran uang saku yang akan diterima. Oke. Sekarang lama pembiayaan kuliah, lama pembiayaan KIP kuliah ya, lama pembiayaan KIP kuliah. Program KIP kuliah hanya berlaku untuk program reguler dan tidak mencakup kelas karyawan atau internasional. Jadi hanya program reguler, tidak termasuk gitu ya terhadap kelas karyawan atau internasional. Nah, berikut durasi maksimal pembiayaan. Untuk teman-teman yang sarjana ya, untuk kuliah nanti di tingkat sarjana atau diploma 4 ya, ini maksimal 8 semester. Itu nanti lama yang akan dibiayai oleh KIP gitu ya. Kemudian bagi yang D3 ya, diploma 3 itu maksimalnya 6 semester. Kemudian diploma 2 4 semester dan diploma 1 maksimal 2 semester. Nah, itu ya untuk durasi ya, atau lamanya pembiayaan ya yang akan dibiayai oleh KIP kuliah. Tambahan lain studi untuk program profesi. Di sini ada dokter, kemudian dokter ya, dokter, kemudian dokter gigi, dokter hewan. Tambahan 4 semester ya. Lalu untuk bidan, kemudian nurse dan apoteker tambahan 2 semester. Oke. Sekarang syarat ekonomi daftar KIP kuliah, Bapak Ibu. Nah, ada syaratnya di sini. Jadi tidak sembarangan, tidak semua mahasiswa. Tadi juga sudah sampaikan di depan bahwa ini KIP ini kan untuk membantu bagi yang kurang mampu, kan begitu ya kira-kira. Nah, berikut informasi mengenai syarat ekonomi daftar KIP kuliah. Pertama, pemegang kartu Indonesia Pintar. Jadi yang memiliki kartu Indonesia Pintar kuliah ya. Di sini juga diawali ya. Sorry ya. Jadi pemegang kartu Indonesia Pintar pendidikan menengah. Jadi waktu pendidikan menengah itu SMA-nya gitu ya. Itu sudah memiliki kartu KIP kuliah. Yang sebelumnya telah memegang KIP di jenjang pendidikan menengah gitu ya Pak gitu. Kemudian masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Jadi tercatat di data DTKS. DTKS itu data terpadu kesejahteraan sosial. Mahasiswa dari keluarga yang tercatat sebagai penerima program bantuan sosial ini seperti program Keluarga Harapan, pemegang kartu keluarga sejahtera ya. Nah, terdaftar pada data percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim, kemudian anak panti sosial atau panti asuhan. Ini tidak sembarangan ya, artinya tidak semua mahasiswa dapat. Tetapi ini syarat-syarat yang harus ditempuh atau yang harus ada. Jika tidak, maaf ya, barangkali KIP kuliah tidak bisa diberikan kepada mahasiswa yang kategori mampu atau keluarga mampu. Kemudian terdaftar pada data percepatan penghapusan ekstrim ya. Ya udah tadi ya. Nah, sekarang apa sih pentingnya?
KIP kuliah itu Bapak Ibu. Nah, program KIP kuliah itu memberikan peluang kepada mahasiswa dari keluarga kurang mampu untuk mengakses pendidikan tinggi tanpa terkendala biaya. Amin. Jadi sebagaimana dilakukan oleh UIN misalnya, Universitas Islam Negeri Data Karoma pada tahun 2022. Seleksi penerima KIP kuliah dilakukan dengan ketat untuk memastikan bantuan diterima oleh yang berhak. Penting. Dan ini juga patut dicontoh ya Bapak Ibu. Jadi dengan rincian, jadwal dan besaran bantuan yang telah ditetapkan, diharapkan calon mahasiswa dapat mempersiapkan diri dengan baik untuk mendaftar KIP kuliah 2025. Itu ya Bapak Ibu, informasi yang dapat saya bagikan terkait dengan apa tadi ya, Kartu Indonesia Pintar Kuliah ya. Ini kesempatan terutama bagi adik-adik yang akan melanjutkan kuliah dan kebetulan tergolong keluarga yang kurang mampu, maka ini bisa diusulkan. Itu saja yang dapat saya bagikan terkait informasi pendaftaran KIP kuliah tahun 2025. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.